Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja tugas saya kemarin, yaitu gangguan sistem imun pada anak. Salah satunya adalah HIV/AIDS. Jadi yang pertama di sini adalah definisi dulu, yaitu definisi tentang HIV/AIDS. HIV itu belum masuk ke penyakit ya. Jadi HIV itu adalah virus, di mana kepanjangannya adalah Human Immunodeficiency Virus. Jadi HIV itu adalah virus yang menyerang sistem imun manusia, terutama semua sel yang memiliki penanda CD4 di permukaannya seperti makrofag dan limfosit T. Nah, ini baru ke AIDS, yaitu kepanjangannya Acquired Immunodeficiency Syndrome. Ini sudah bisa dikatakan penyakit, di mana orang bisa dikatakan AIDS itu jika sudah terlihat tanda dan gejalanya, ya, seperti yang bisa kita baca. AIDS merupakan suatu kondisi imunosupresif yang berkaitan erat dengan berbagai infeksi oportunistik. Jadi nanti salah satu tanda gejalanya itu yang paling utama adalah infeksi oportunistik. Lalu selanjutnya ada neoplasma sekunder serta manifestasi neurologik tertentu akibat infeksi HIV, itu menurut Capita Selecta tahun 2014. Nah, pada anak yang usianya lebih dari 18 bulan dan dewasa, infeksi HIV itu didiagnosa berdasarkan tes antibodi positif HIV, yaitu dengan rapid test atau enzim immunoase, dan dikonfirmasi dengan tambahan hasil tes antibodi HIV yang positif. Jadi nanti berbeda untuk mendiagnosa anak yang usianya lebih dari 18 bulan dan di bawah 18 bulan. Untuk anak usia kurang dari 18 bulan, nanti infeksi HIV didiagnosa berdasarkan tes virologi positif untuk HIV atau komponennya. Jadi sudah bisa dibaca ya tentang perbedaan untuk mendiagnosa anak tersebut. Nah, ini kita masuk ke prevalensi HIV/AIDS di Indonesia. Ini yang paling terbaru, antara tahun 2000 sampai 2018, infeksi HIV/AIDS itu turun 37% dan kematian tingkat HIV/AIDS itu turun 45%, dan sebanyak 13,6 juta jiwa selamat karena konsumsi antiretroviral atau yang sering kita dengar yaitu obat ARV. Presentasi ini hasil dari upaya besar program HIV nasional yang didukung masyarakat dan mitra pembangunan internasional. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan ya bahwasannya prevalensi HIV/AIDS di Indonesia ini sudah membaik dan sudah turun begitu banyak. Ini semua berkat kerjasama antara masyarakat dan juga petugas kesehatan, mulai dari perawat, komunitas, sampai ke petugas kesehatan masyarakat di puskesmas yang biasanya itu sering mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, dan masyarakat tersebut bisa memahami dengan baik yang akhirnya menimbulkan efek yang baik, membawa dampak yang baik ke Indonesia. Ini bisa kita lihat sendiri ya. Sekarang patofisiologi atau perjalanan virus HIV/AIDS bisa ke tubuh manusia sampai ke tanda gejalanya. Jadi HIV atau virusnya tadi itu ditransmisikan melalui apa saja yang bisa menularkan HIV, dari darah, dari cairan tubuh, vagina, cairan tubuh, cairan semen, dan juga lewat ASI ya. Kalau anak itu biasanya lewat ASI, tapi juga bisa juga terinfeksi lewat jalur lain. Virus tersebut masuk dalam tubuh manusia melalui port dienter yang terdapat pada tubuh. Umumnya kemungkinan ini meningkatkan melalui perilaku beresiko yang dilakukan. Lalu virus tersebut kemudian masuk ke dalam sel dan menempel pada reseptor CD4 melalui pembungkus glikoprotein. Jadi sel virus tersebut masuk ke dalam tubuh manusia lalu menempel pada sel CD4. Nah, kalau mereka sudah menempel ke sel CD4 sebagai retrinovirus, HIV menggunakan enzim reverse transcriptase, yaitu menggunakan dirinya itu dengan enzimnya tersebut
itu mengcopy dirinya sebagai DNA copy dan membentuk RNA virus. Jadi sangat sama dengan DNA tubuh kita, hanya saja mereka itu virus, RNA virus. Virus tersebut kemudian menempel dan merusak CD4. Nah, setelah menempel dan merusak CD4, terutama CD4 tersebut akan penurunan fungsi dan bisa juga mati. Nah, kalau mereka udah banyak yang tidak bisa digunakan karena penurunan fungsi dan mati, akhirnya jumlah CD4 pada sel tubuh manusia itu akan menurun. Nah, jika kita melakukan tes dan diketahui CD4 di dalam tubuh manusia tersebut jumlahnya sudah turun, nah disitulah mungkin akan timbul tanda dan gejala, yaitu salah satunya adalah infeksi oportunistik. Biasanya pertama kali infeksi yang muncul itu adalah infeksi oportunistik. Nah, ini mari kita baca lagi. Sehingga terjadi deplesi nilai CD4 dalam darah. Nah, ini tadi, jadi CD4-nya itu menurun ya. Selanjutnya adalah manifestasi klinis. Jadi, gejala klinis yang terlihat adalah akibat adanya infeksi oleh mikroorganisme yang ada di lingkungan anak. Oleh karena itu, manifestasinya pun berupa manifestasi non-spesifik. Jadi, susah ditebak ya. Bukan berarti kalau anak tersebut mempunyai gejala infeksi oportunistik itu sudah pasti HIV/AIDS. Belum tentu. Kalau belum, kita lakukan diagnosa seperti yang di depan tadi sudah kita singgung. Biasanya tanda gejala yang terjadi pada anak itu berupa gagal tumbuh. Jadi mereka itu kalau dibandingkan sama teman-teman sebayanya yang sehat itu enggak sama. Stunting itu bisa juga, seperti halnya stunting. Tapi kalau stunting kan masih ada tanda gejala yang lain ya. Kalau cuma stunting biasanya ya mungkin karena faktor nutrisi saja. Yaitu gejala yang lain ada berat badan menurun. Jadi diisi KMS itu sampai mereka sampai ke BGM, yaitu bawah garis merah. Itu kan biasanya langsung dirujuk ke puskesmas ditindaklanjuti. Selanjutnya ada gejala anemia, panas berulang, kejang, sariawan berulang, limfadenopati, dan hepatosplenomegali. Nah, ini sekarang kita masuk ke ASKEP HIV/AIDS, asuhan keperawatan HIV/AIDS pada anak. Yang pertama adalah pengkajian pasti ya. Apa saja sih yang perlu kita kaji pada ASKEP HIV/AIDS pada anak, yaitu identifikasi faktor risiko potensial termasuk riwayat penularan, tadi dikaji ya, lewat ASI atau darah atau cairan. Terus penggunaan obat injeksi HIV, kaji status fisik dan neurologi. Secara keseluruhan kaji faktor-faktor yang mempengaruhi sistem imun anak. Selanjutnya, pengkajian fisik dan analisa data yang harus kita lakukan adalah status nutrisi. Ini harus kita kaji benar-benar ya, siapa tahu anak tersebut emang cuma gizi kurang atau ya ada hubungannya sama HIV/AIDS. Terus selanjutnya juga perlu kita kaji membran kulit dan mukosa. Tadi ya, sariawan, terus infeksi yang lainnya biasanya gatal juga. Terus ada juga status pernafasan. Nah, anak tersebut mengalami sesak nafas atau bagaimana, itu karena berhubungan dengan HIV/AIDS. Status neurologi juga, status cairan dan elektrolit, tingkat pengetahuan. Nah, ini diagnosa keperawatan yang mungkin muncul ya pada HIV/AIDS anak. Yang pertama ada kerusakan integritas kulit, misalnya dia gatal-gatal tadi. Terus yang kedua itu ada diare berhubungan dengan masuknya bakteri ke dalam tubuh ya, karena CD4-nya sudah turun, tidak bisa makan bakteri maupun virus lainnya yang masuk ke dalam tubuh. Akhirnya timbul diare yang cukup lama ya, biasa berbulan-bulan. Selanjutnya ada resiko infeksi, intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan, ketidakefektifan bersihan jalan nafas berhubungan dengan sesak nafas tadi ya. Terus nyeri, ketidakseimbangan nutrisi itu berhubungan dengan penurunan berat badan tadi. Terus defisiensi pengetahuan. Nah, ini pemeriksaan penunjang
yang bisa dilakukan untuk menegakkan diagnosa HIV/AIDS, karena penyakit HIV/AIDS itu emang bener-bener kita memeriksanya itu enggak satu kali, jadi bisa berkali-kali ya untuk memastikan. Itu pemeriksaan yang bisa dilakukan adalah konfirmasi antibodi HIV yang dilakukan dengan menggunakan ELA. Kalau zaman dahulu pakai ELA, tapi sekarang sudah menggunakan ELISA ya. Pasti sudah sering dengar tentang ELISA. Selanjutnya bisa menggunakan tes Western blot IC, terus tes badan virus seperti metode implikasi atau penggadaan target. Selanjutnya ada selain isi HIV-1 ini, kini tersedia 2 teknik tambahan, yaitu tes saliva Orasure dan tes antibody Ora Quick Rapid HIV-1. Ini intervensi yang bisa kita lakukan ya. Pertama, meningkatkan integritas kulit, mempertahankan integritas kulit perianal, mendukung pola defekasi yang biasa, mencegah infeksi pasti, meningkatkan toleransi aktivitas, meningkatkan bersihan jalan nafas, meredakan nyeri dan ketidaknyamanan, meningkatkan status nutrisi, memantau dan menangani kemungkinan komplikasi. Jadi yang benar-benar diperhatikan ini nih, soalnya HIV/AIDS nanti komplikasinya itu akan banyak sekali. Nah, ini komplikasi ya yang mungkin saja terjadi pada anak yang mengalami HIV/AIDS. Yang pertama, infeksi oportunistik, terus gangguan pernafasan atau gagal nafas, sindrom pelisutan, dan ketidakseimbangan cairan dan elektronik. Selanjutnya ada reaksi merugikan terhadap medikasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa dijadikan pembelajaran selanjutnya ya. Sekian dari saya, bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.